لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Qalu lima ya Rasulullah, qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Rawahu Muslim fi kitabil iman. Agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya Al-Quran, wali rasulihi, dan untuk rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin umat Islam, wa amatihim, dan untuk umat Islam secara umum atau secara menyeluruh. Agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Dijawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin umat Islam, dan untuk umat Islam secara umum dan menyeluruh. Urayanya, fannasihatu lillahi, fannasihatu lillahi sidqut talabi fil wusuli ilaihi. Maksudnya nasihat itu ditujukan untuk Allah adalah sidqut talabi, ikhlasnya doa, bisa juga ikhlasnya permintaan, fil wusul ilaihi, dalam rangka berusaha untuk sampai kepadanya, dalam rangka berusaha untuk meraih ridhonya. Dia harus ikhlas di dalam berdoa, artinya dia harus ikhlas di dalam beribadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Al-An'am ayat 162 163. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.
Wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar memurnikan ketaatannya kepada Allah. La muto'a, tidak ada yang berhak untuk dipatuhi kecuali Allah. Mengapa kita itu taat kepada kedua orang tua? Taat kepada orang tua. Jawabannya kalau kita kaitkan dengan ayat itu, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kecintaan saya itu 100/100 sudah saya persembahkan habis untuk Allah, tidak tersisa sedikit pun. Tidak tersisa untuk ibu saya, tidak tersisa untuk bapak saya, tidak tersisa untuk anak saya, tidak tersisa untuk istri saya. Semuanya habis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Habis untuk Allah. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, kecintaan kamu kepadaku, ini bahasa saya ya, kecintaan kamu kepadaku itu tidak akan mempunyai nilai kalau kamu tidak mencintai kedua orang tua kamu. Maka akhirnya orang tua itu saya cintai semata-mata karena perintah Allah. Saya tidak akan menerima cintamu, kata Allah kepada kita, kecuali kamu harus membunuh kedua orang tuamu. Ini contoh yang mungkin paling ekstrim. Cinta kamu kepada saya nggak akan saya terima kalau kamu tidak membunuh orang tua kamu. Hari ini saya bunuh. Hari ini saya cintaku kepada Allah. Tapi yang disampaikan kepada kita bukan itu kan? Ridhallah fi ridhal walidain wa suqtullah fi suqtul walidain. Mau contoh yang paling gamblang. Ibrahim, sembelih anak kamu. Sebentar Allah, saya istikharah dulu. Oh, Ibrahim palsu itu. Langsung dilaksanakan. Ini penjabaran lebih lanjut. Tidaklah mereka diperintahkan, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka memurnikan ketaatan mereka kepada Allah. Kota Makkah itu tanah di mana saya pertama kali menghirup udaranya. Bumi di mana pertama kali saya melihat matahari terbit dari arah timur. Tanah di mana saya meminum airnya, memakan rezekinya. Maka bagian yang tak terpisahkan dari hidupku. Tapi begitu Allah perintahkan satu kata, hijrah, bismillah. Jiwa raga kami sudah habis, terkuras sampai tetes terakhir saya persembahkan hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Kalau di bumi tempat saya tinggal, ini bahasa hati para sahabat Rasulullah.
Di sana disakralkan berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah berjumlah 360. Ditegakkan nilai-nilai kemusyrikan, ditegakkan nilai-nilai yang mendasar, yang menyimpang dari ajaran Islam. Maka saya berusaha untuk merubah warna itu. Mas tatok tuh. Bahkan nyawa pun saya korbankan, kata Yasir bapaknya Ammar. Nyawa pun saya korbankan, kata Sumayyah ibunya Ammar. Tetapi kalau kemampuan sudah tidak ada, Rasulullah perintahkan kepada mereka, tentu saja atas perintah Allah, hari ini maka kamu tinggalkan, bismillah. Jadi seorang mukmin itu, maaf ya, dalam perjalanan hidupnya bisa saja berubah kewarga negaraannya sampai 1000 kali. Karena perintah hijrah tadi, berubah kewarganegaraannya 1000 kali. Tapi satu yang tidak pernah berubah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Tadi saya katakan, di bumi di mana saya pertama kali menghirup udaranya, melihat indahnya sinar mentari di pagi hari, meminum pertama kali airnya, saya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan la ilaha illallah kepada mereka. Nah, kalau sudah gagal, sudah nggak bisa, itu contoh Rasulullah kan begitu ya. Hijrah.